Lalu keluarkan pelan-pelan. Sambil kosongkan pikiran Bapak Ibu. Jangan boleh dibuka maskernya sementara ya. Oke. Sambil dikosongkan dulu pikirannya. Tadi keluh kesahnya dihilangkan dulu. Dinolkan lagi, direfreshkan lagi pikirannya. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Tahan dulu Bapak Ibu, lalu keluarkan. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik lagi nafas yang dalam. Keluarkan pelan-pelan Bapak Ibu. Baik. Mudah-mudahan kesetresan hari ini bisa lega. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ini materi bukan baru sebenarnya. Sering kita lakukan di kelas Bapak Ibu ya. Di sini istilah diferensiasi artinya kita ingin melihat siswa kita itu berbeda. Tidak semuanya sama. Kita punya kakak yang 70 ya Bapak Ibu ya. Atau ada juga yang 75. Jangan kita targetkan yang sama pada semuanya. Tapi kita lihat aturannya. Tadi pembukaannya udah ya. KSE istilahnya sosial emosi kita tenangkan dulu KSE. Tadi udah. Mari kita berdoa dulu Bapak Ibu dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatannya di ininya prokes semua. Bu Yuli pakai ini aja. Bu Yuli pakai itu aja. Selalu siap. Suntas laporan. Kesepakatannya seperti itu tuh Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bicara nanti mungkin kita gantian gitu ya. Kemudian review kegiatannya apa sih? Pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa kita harus membedakan siswa-siswi kita? Ini kita ambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Di situ menuntut kekuatan dari kodrat alam siswa itu sendiri. Jadi siswa itu punya kodrat alam, dia dimiliki oleh dia, dan juga kodrat zaman. Kenapa kodrat zaman? Kita dulu bikin RPP tulis tangan ya Bapak Ibu. Karena namanya juga bukan RPP dulu itu. Nah sekarang IT udah berubah dan kita nggak usah tulis tangan lagi. Berarti itu kodrat zaman berubah. Nah dari situ manusia menurut ini dari tahun itu ya, ternyata harus ada kekuatan dari kebutuhan siswa. Kita awalnya kita buat bagaimana sih membedakan siswa yang punya kemampuan profilnya secara audio, bagaimana cara belajar dia secara kinestetik, juga bagaimana cara dia siswa itu dengan cara ternyata tidak bisa mengerti dengan hanya kita jelaskan secara ceramah. Ada yang bisa jelas dengan video yang kita berikan, ada yang bisa dengan penjelasan kita. Nah 3 aspek ini ada kebutuhan siswa, ada cara belajar siswa, profil ya, dan kesiapan siswa belajar. Seperti saat ini PTN, mungkin ada beberapa siswa yang kaget. Ini bagaimana Pak Pelong-pelong sama temannya ya? Ada mungkin kita suruh menghapus tempat tulis juga tidak dikerjakan. Nah ini pakai prokes sekali. Kemudian profil belajar juga berbeda. Ada yang siap dengan kesenian. Bu saya mengerti Pak, saya mengerti kalau kelasnya jempling, baru dia bisa menerap gitu ya ilmunya. Bu saya baru paham kalau dengan diskusi. Gitu. Bu saya baru paham kalau saya mendengarkan penjelasan dari ibu atau teks yang saya bacakan sendiri. Nah dari 3 jenis profil ini kita lihat hobi yang mereka punya. Apa hobinya? Apakah olahraga? Apakah seni? Apakah di matematika dia suka? Atau dia membenci justru matematika? Gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana profil dari siswa
siswi Bapak Ibu. Nah, kemudian selain kesiapan belajar, juga profil siswa, diferensiasi di sini kita harus membedakan dari siswa itu minatnya apa, gitu ya. Contoh kecil Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajar penjas, tapi ternyata anaknya tidak suka olahraga. Bisa Bapak Ibu berikan cara dengan bagaimana dia menggerakkan badannya dengan teori yang dia miliki, keinginan yang dia punya, seperti itu. Jadi yang pendidikan di Indonesia saat ini seperti itu Bapak Ibu. Kita ingin tahu minat siswa apa, profil belajar siswa apa. Itu yang diinginkan oleh pendidikan saat ini. Jadi jangan sampai KKM pokoknya 75. Kalau kamu kurang dari 75, kamu tidak lulus dari KKM itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Setiap siswa kita berikan satu target yang berbeda, gitu ya. Kalau dia di seni, bagaimana caranya nyanyi balonku tapi kamu buat dari rumus hukum Newton? Bisa kan Bapak Ibu ya sebenarnya? Bagaimana di agama nih? Kamu nyanyi balonku misalnya, tapi atau misalnya memahami satu ayat Al-Quran tapi dengan lafaz tertentu, misalnya seperti itu. Kalau dia suka seni, jadi kita pahami dulu siswa. Kalau misalnya tidak suka dengan video, dia sukanya dengan diskusi, berarti kinestetik karena dia aktif bergerak. Lalu kalau dia tidak suka dengan ceramah, kita kasih dengan bacaan, teks gitu ya. Jadi kita mengcover tiga-tiganya. Ada yang teks, ada yang video, ada dengan gambar. Mungkin dengan gambar lebih jelas, lebih simpel gitu ya. Nah, itu pembelajaran diferensiasi. Jadi pendekatan yang pertama, pendekatan profil belajar, lalu pendekatan minat belajar. Jadi ada 3 gitu ya. Nah, IQ sebenarnya memang menunjang, tapi bukan IQ tujuan kita, tapi menggali potensi siswa. Seperti apakah potensi yang dimiliki oleh siswa? Ini Joseph Thomas ya, dan langsung. Jadi intinya tujuannya itu kita buat pemetaan kebutuhan belajar siswa dari keragaman yang mereka miliki itu. Kita diferensiasikan, kita bedakan cara mengajarnya. Nah, tekniknya dalam satu kelas tetap kita klasikal. Kita kasih teks. Setelah teks kita ulangi dalam gambar. Setelah gambar kita ulangi dalam video. Setelah video kita ulangi ke mereka semua. Tapi Bapak Ibu tidak usah mengklasifikasikan. Ini barisan yang audio, tidak usah. Kasihan juga ya. Jadi tetap klasikal. Lalu di akhir acara kita rangkum, kita buat kesimpulan. Apakah siswa kita itu bisa menerima dengan cara belajarnya atau tidak? Ketika tidak bisa belum nyampe KKM, nah kita ulangi tiga-tiganya ya. Kita ulangi teksnya, mereka yang baca. Kita berikan gambarnya, mereka yang lihat. Dan kita ulangi videonya, mereka yang tonton. Nah, itu semua diulangi dalam satu ritme gitu ya, dalam satu pembelajaran. Jadi profil belajar murid itu sebenarnya yang faktor utamanya itu bisa budayanya berbeda, latar keluarganya berbeda, adat istiadatnya juga berbeda. Itu yang harus kita miliki, bahwa siswa kita itu ternyata beragam. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa menyamakan KKM 75 itu dengan kemampuan yang sama. Jadi kita harus membedakan, kemampuan Andri misalnya ini, bedakan dengan Asep, bedakan dengan Silvi, bedakan dengan Jonathan, ya, seperti itu. Jadi siswa-siswa kita ini kita kasih kesediaan kita kasih pelayanan kita dengan pelayanan yang beragam. Nah, ini kita buat, ini insya Allah Senin saya akan bagikan kepada wali kelas untuk kita wawancara, bisa terangkum dalam bentuk TTS ya gitu ya. Nanti para wali kelas harus mengetahui siswanya untuk segera dibagikan ke siswa, boleh sambil wawancara.
sukanya apa, hobinya apa, kebutuhan yang dimilikinya apa, sampai kalau perlu kesukaan makanannya apa, gitu ya. Kita detail dengan anak wali kita. Nah, insya Allah Senin saya bagikan untuk para wali kelas seperti apa pembelajaran diferensiasi ini sehingga kita tahu tampilan awal dari siswa ini. Kemudian definisinya usaha menyesuaikan proses belajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar. Jadi intinya kita memenuhi kebutuhan belajar sehingga tercapai well-being. Kalau kata Bu Mama, well-being itu happy atau bahagia, tidak tertekan, tidak stres, gitu ya. Jadi siswa datang ke sekolah itu tidak stres, tapi bahagia gitu. Pak, Bu, saya ingin belajar sama Ibu lagi, sama Bapak lagi, sampai siswa merasa merindukan Bapak dan Ibu. Itu tentang pembelajaran. Jadi ini kasus misalnya ada Ibu Nur, ya, dia itu punya anak yang cepat mengerjakan tugasnya. Apakah harus dikasih soal lagi? Menunggu teman yang lambat? Itu bukan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Ternyata kita memberikan pengayaan itu ternyata keliru. Saya dulu begitu, Bapak Ibu, jujur. Ternyata yang saya harus istighfar. Bukan itu, Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi bukan memberikan pengayaan kepada yang sudah di atas AKM, bukan memberikan soal, tapi kita kasih tanya kebutuhan dia apa, kamu maunya apa, kamu sukanya apa, seni, memasak, misalnya, atau apa, hobinya apa. Bu, saya mau bikin video. Oke, so kamu bikin video. Jadi ketika dia menuntaskan pembelajaran di atas KKM, maka kita butuh apa, kebutuhan yang mereka istilahnya perlukan. Kita melayani kebutuhan yang mereka lakukan. Oke, itu keputusannya. Jadi kita harus mengidentifikasi kebutuhan belajar dari para siswa Bapak Ibu. Nah, kita diskusikan. Ini format RPP yang disajikan sebenarnya sama dengan RPP sebelumnya. Bedanya di sini ada minat dan profil belajar murid di kegiatan inti. Kemudian, nah ini ada literasi numerasi di LKPD, Bapak Ibu sajikan. Contoh, Sobari disuruh beli ayam boiler. Kenapa saya ambil ayam boiler? Pembelajarannya tentang hewan yang dimuliakan, pemuliaan hewan dan tumbuhan. Jadi ini contohnya. Lalu ini contoh bahasa Indonesia diberi narasi dan diberikan pantun, dikasih esai yang membuat analisis siswa. Dari sini menarik Bapak Ibu, cerpennya dibaca dulu oleh siswa. Ini cerpennya bagus ya, cerita tentang sahabat yang menonjok sahabatnya gara-gara pasea. Tiba-tiba di hutan itu terprosok yang ditonjok itu. Akhirnya ditolong oleh sahabat yang menonjok tadi. Sebelum dia menolong, dia tulis, aku tarik gitunya di pasirnya itu, aku ditampar sahabat terbaikku di pasir tepi pantai. Lalu ketika dia ditolong oleh sahabat yang ditampar itu, dia ukir di atas batu, aku ditolong oleh sahabat terbaikku. Ini masih cerpen yang ini ya. Ketika ditolong, akhirnya si sahabat yang menampar itu nanya, kenapa kamu nulis di pasir ketika aku menyakitimu? Sahabatnya dia bilang, karena kalau di pasir kesalahan kamu itu akan terhapus, tapi kalau aku ukir kebaikanmu, itu akan tetap selamanya. Nah, mudah-mudahan RPP berdiferensiasi ini bagi Bapak Ibu bisa terinspirasi, kegiatan AKM juga terlaksana dengan baik, dengan hasil terbaik buat siswa-siswi kita. Amin. Walaupun UN hilang, tapi tetap kita berikan soal-soal coach yang baik buat siswa-siswi kita sehingga terlatih. Nah, terkait dengan AKM ini contoh soal aja Bapak Ibu. Di dalamnya tidak ada harus PG satu jawaban. Berikanlah PG yang pilihannya banyak. Bisa 2 jawaban, bisa 3 jawaban. Esai pun analisis. Jadi analisis. Jadi di situ apa sih di cerpen ini ada ya?
analisisnya, apa pesan moral yang harus diambil dari seorang sahabat yang ketika marah dia menampar, tapi ditulis di atas pasir. Ketika memberi kebaikan dia tulis di atas batu. Nah, ini pesan dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan RPP berdiferensiasi, bahwa perubahan itu kata Ki Hajar Dewantara ada yang tidak bisa diubah, tapi ada juga yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa karakternya gitu gemes gitu, nggak bisa diubah. Wataknya begitu, tetap begitu, nggak bisa diubah. Tapi ada yang bisa diubah, yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini bisa diubah. Ada 3K menurut AHD: kontinu, konvergen, dan konsentris. Nah, itu terkait dengan RPP berdiferensiasi. Insya Allah saya kasih istilahnya formatnya, dan mudah-mudahan di semester baru Januari gitu ya, bukan berarti penagihan Bapak Ibu, mohon maaf, tapi itu format udah berdiferensiasi dan mengedepankan literasi numerasinya. Itu apapun yang dilakukan seseorang dan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi bangsanya, itu kata Kak Hade. Dan dari saya, kalau saya bilang saya guru penggerak, Bapak Ibu bilang Indonesia maju ya, siap? Siap. Guru penggerak Indonesia maju. kurang semangat Bapak Ibu. Guru penggerak Indonesia maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian, kalau ada pertanyaan terima kasih, saya jawab insya Allah. Kalau tidak, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.